Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita blonde yang lagi rebahan sambil stalking akun sosial media pacarnya. Lalu ia mendapat notifikasi pesan dari pacarnya yang merayu dan meminta maaf kepadanya. Tapi Sarah yang merasa kecewa karena pacarnya telah selingkuh, ia pun mengabaikannya. Di tengah kegalauannya, ia mendapat kiriman unggahan dari temannya bernama Becca. Di dalam unggahan itu tertulis share or die, yang di dalamnya tertulis dua pilihan dan dua peraturan. Pilihan pertama, ia harus mengatakan rahasia tentang dirinya dan membagikannya ke publik. Pilihan kedua, membagikan lagi unggahan itu kepada orang yang ia kenal dan bukan orang yang telah mengirim unggahan itu kepadanya. Dalam waktu 1 menit, ia harus membagikannya atau ia akan mati. Sarah menganggap postingan itu hanya lelucon, tapi waktu 1 menit terus berjalan. Ketika waktunya telah habis, tiba-tiba lampu di kamarnya berkedip. Dan terdengar juga suara yang membuatnya muntah dan mengeluarkan darah di telinganya. Merasa ada yang aneh, Sarah mencoba mengirim pesan lagi kepada Becca, tapi Becca tidak membalasnya. Lalu Sarah mencari ibunya, Mom! dan memberitahukan kejadian yang dialaminya. Ketika ibunya memeriksa suhu tubuhnya, tiba-tiba ibunya menancapkan pisau tepat di kepala Sarah hingga menembus mulutnya. Let me see if you have a temperature. Like something's not right. Oh, you'll be okay, baby. Oh, you are a little warm. We should have shared, honey. Dan film Share or Die baru saja dimulai. Adegan selanjutnya diperlihatkan dua orang wanita seksi berbikini tanpa bottom, berjalan di pantai merayu pria yang melihatnya. Wanita ini bernama Jessica dan Monica. I feel worth it. I'ma whatever you eat. If you got a itch, pull up on who? Bitch, I'ma step, man, fuck all that talking. Throwing shots like Curry. Fast car, no niggas hang in my city, but I'ma put them on the map. Kemudian mereka berjemur dan berselfie untuk diposting di akun sosial medianya. Lalu ia mendapat pesan dari temannya yang mengatakan bahwa Sarah telah tewas dibunuh oleh ibunya sendiri. Mengetahui itu, ia lalu memposting status dengan emot sedih di halaman akun sosial media Sarah. I just told me Sarah's dead. What? He said her mom went crazy and killed her. Kemudian diperlihatkan berita tentang kematian Sarah dan 3 orang lainnya, yang dimana kematian mereka berkaitan. Dan kematian mereka terjadi setelah mendapat postingan Share or Die di akun sosial media mereka. Dan kejadian ini membuat penegak hukum bingung, bagaimana mungkin sebuah postingan dapat menyebabkan kematian. School student Sarah McCormick was found brutally stabbed to death by her mother. They believe that this is somehow connected to the Share or Die post. Killed themselves. And all of these senseless deaths. Di dalam kamar diperlihatkan seorang wanita yang bernama Becca sedang rebahan. Becca ini adalah orang yang telah mengirimkan postingan Share or Die kepada Sarah, yang membuat Sarah terbunuh oleh ibunya sendiri. Lalu Becca mendapat panggilan VC tanpa X oleh temannya bernama Junior. Di dalam pembicaraannya, Junior sepertinya mencurigai Becca sebagai orang yang mengirimkan postingan itu kepada Sarah. Tanpa mengiyakan dan menyangkal, Becca mengatakan Sarah menyebalkan,
tanpa rasa bersalah. I guess you heard about Sarah. Yeah. Did you share it with her? Oh, you did. Post and then that's what happened, right? You know what? You're gonna get the post. Kembali ke Monica dan Jessica yang bergegas pergi dari pantai itu karena merasa kulitnya sudah lumayan kecoklatan. Di dalam mobil, Jessica yang merasa banyak pasir yang menjanggal di perabotan pribadinya, ia menyuruh Monica meniupnya, dan jelas saja Monica menolaknya. Dude, I can feel sand like all in my vagina right now. That's gross. Bitch, I'm not gonna blow sand out of your vagina. A real friend would. I don't care, that's gross. Whatever, you suck. Lalu Jessica mendapat notifikasi unggahan Share or Die. Ketika membaca pilihan dan peraturannya, sebuah mobil melaju dengan cepat ke arah mereka. Beruntungnya tepat sebelum waktu habis, Jessica telah membagikan unggahan itu, dan hampir saja mobil itu menabrak mereka. I just got this weird post. Let me see. Share a secret about yourself in a post. 1 minute to share, 2, share or die. Then you gonna decide? I'm gonna share it. Gee! Diperlihatkan di map jalur menuju rumah Roms. Diperlihatkan juga seorang pria bernama Rom sedang berbaring. Tampak ia memikirkan sesuatu. Di dalam kota telah banyak yang mendapat postingan Share or Die, dan berita tentang postingan ini pun viral. Malam hari, Becca yang berjalan menuju ke suatu tempat merasa ada yang mengikutinya. Ia pun berjalan dengan cepat menuju ke sebuah gudang. Ketika telah memasuki gudang itu, ia melihat seseorang di balik pintu. Lalu ia membuka pintu itu untuk memeriksanya. Merasa aman dan hendak masuk lagi, tiba-tiba seseorang menutup kepalanya dan menculik Becca. Becca lalu disekap di kamar. Ketika tutup kepala Becca dibuka, ia melihat ternyata orang yang menculiknya adalah T dan Junior. T adalah pacar Sarah yang dendam kepada Becca karena mengirimkan unggahan Share or Die kepada Sarah yang membuat Sarah tewas. Becca mengatakan bukan dia yang membunuh Sarah, tapi ibunya sendiri. Dan ia mengatakan postingan itu omong kosong. Mendengar itu, T akan membagikan unggahan Share or Die kepada Becca untuk membuktikannya. You sent her the post. That's ridiculous. The post doesn't actually kill people. Strapped to this chair just hoping that someone sends me the post. You can't share the post if I have your phone, can you? Menyadari Becca tidak berada di rumah, ibunya yang khawatir mengatakan kepada ayahnya bahwa Becca tidak pulang semalaman. Karena itu sudah hal yang biasa dilakukan Becca, ayahnya tidak khawatir sedikit pun. But she didn't come home last night. So what? Wouldn't be the first time. Diperlihatkan seorang bocah gamers yang sedang main FF tiba-tiba mendapat unggahan Share or Die. Dan adik perempuannya yang sedang main TikTok mendapat unggahan itu juga. Yang ternyata unggahan itu dibagikan oleh kakaknya. Karena adiknya yang tidak tahu kepada siapa unggahan itu harus dibagikan, kakaknya menyuruh untuk membagikan kepada ibunya. Kemudian ibunya mendapat kiriman unggahan Share or Die dari anaknya, dan waktu 1 menit pun berjalan. Who do I share with? I don't care, share with Mom. For once. Outside? What are we gonna do out there? Karena pekerjaan rumah yang menumpuk, ia mengabaikan unggahan itu. Ketika waktu 1 menit habis, ia seperti kerasukan, lalu berjalan mengambil tang dan mencabut giginya. Lalu mengambil pisau cutter dan merobek gusinya yang membuat giginya rontok berjatuhan. Kemudian, di depan anak-anaknya, ia memotong lehernya sendiri. Ia pun tewas mengenaskan di depan anak-anaknya. Mendengar handphonenya berbunyi, Becca yang sedang terikat di kursi perlahan mencoba mengambil handphonenya.
Tetapi Tian terbangun menghentikannya dan membalas pesan yang dikirim Ibu Becca. Junior yang sedang berjalan tiba-tiba mendapat unggahan share or die dan berhenti tepat di bawah seorang tukang yang bekerja. Junior merasa dilema, harus membagikan itu kepada mantannya. Palu di atas kepalanya hanya menunggu waktu untuk membunuhnya. Tepat sebelum waktu habis, ia membagikan postingan itu kepada mantannya, dan palu itu jatuh hampir mengenainya. Dan diperlihatkan Jessica yang sedang VC dengan Monica. Monica mendapat unggahan share or die dari Junior mantannya, tapi Jessica masih menganggap unggahan itu lelucon. Monica dengan khawatir menyuruh Jessica membagikan unggahan itu. Ketika waktunya habis, filter kamera handphonenya tidak bisa dimatikan, dan Jessica menganggap filter itu adalah wajahnya. Matanya pun berubah menjadi filter kamera. Lalu dengan tangannya ia mencoba membukanya, dan Jessica pun tewas dengan kulit wajahnya yang terkelupas. Becca yang disekap menanyakan kapan ia dilepaskan, tetapi karena dendam T yang ingin membunuh Becca hari ini juga. Saat pisau menggores leher Becca, tiba-tiba handphonenya berbunyi. T menganggap itu unggahan share or die, jadi tidak usah repot-repot membunuh Becca. Kirimkan saja share or die itu kepada Becca, nanti tewas sendiri, kata T. Are you Becca? Could this be it? The moment we're all waiting for? Kemudian diperlihatkan pasangan homo yang sedang berkemah di tengah hutan yang bernama Neko dan Chase. Chase yang pergi mengambil perbekalan di mobil dan menyuruh Neko menunggunya. Neko mendapat kiriman unggahan share or die. Ketika waktu 1 menit berjalan, seseorang yang merekam video perlahan berjalan mendekati Neko, lalu mengambil topeng dan kapak. Neko pun berbalik dan menjatuhkan handphonenya. Neko menganggap itu Chase yang menakut-nakutinya. Hello? Tiba-tiba dari balik pohon, pria bertopeng dengan menggunakan kapak menghantam tubuh Neko. Kejadian itu disiarkan live di sosial media. Come on, where are you? Chase yang mencari Neko menganggap Neko bersembunyi di balik selimut. Ketika membuka selimut itu, ia kaget melihat Neko tewas mengenaskan dengan kapak yang menancap di tubuhnya. Adegan selanjutnya, diperlihatkan T membaca pesan di handphone Becca. Pesan itu dari Rom, tapi Becca tidak mengetahui siapa Rom. Di dalam pesannya, Rom mengatakan bahwa ia mengetahui cara kerja postingan share or die. Rom juga mengatakan bahwa unggahan itu memiliki metode dan algoritma. Dan ia mengetahui bagaimana cara memutus rantai postingan itu. Karena ia tidak bisa menghentikan itu sendiri, Rom mengajak Becca untuk membantunya dan memintanya untuk bertemu. Please listen to me. Know how it works? Can't do it alone. I need your help. Please trust me. Karena khawatir sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, Ibu Becca menelpon Ibu Jessica dan menanyakan keberadaan Becca di rumahnya. Ibu Jessica mengatakan Becca tidak berada di rumahnya dan Jessica anaknya telah tewas beberapa hari yang lalu. Tampak Ibu Becca yang bertambah khawatir. Ayah Becca yang sebelumnya tidak khawatir kepada anaknya, setelah mengetahui itu, ia pun mulai mengkhawatirkan Becca dan menyuruh istrinya mengambil pistolnya. Kelly, get my fucking gun. Di waktu yang sama, Becca yang diikuti T berjalan untuk pergi menemui Rom. Ketika menunggu di suatu tempat, tiba-tiba Rom telah berada di belakang T. I didn't think it would actually kill her. Shit, bro.
The hell did you come from? Okay, look, I'm only trying to help. I'm only here to stop this thing from killing anyone else. Rom mengatakan ia tidak tahu pasti tentang unggahan itu, tapi ia berhasil menghindari kematian tanpa mengirimkan unggahan itu kepada orang lain. Lalu Rom menjelaskan dua pilihan pada unggahan itu. Pilihan pertama bahwa orang yang menerima unggahan itu harus mengatakan rahasia tentang dirinya ke publik. Pilihan kedua harus membagikan unggahan itu kepada orang lain. Dan kebanyakan orang yang menerima unggahan itu lebih memilih melempar rasa bersalah itu kepada orang lain dan tidak mau jujur tentang diri mereka. Jadi menurut Rom, cara menghentikan itu harus membutuhkan banyak orang untuk memutuskan rantainya tanpa mengirimnya lagi kepada orang lain, dan harus berkata jujur tentang rahasia diri mereka ke publik agar tidak terbunuh. Lalu Becca bertanya, jika Rom selamat dari itu, kenapa unggahan itu tidak berhenti? Rom mengatakan itu berhenti tapi untuknya dan teman-temannya. Lalu T mengatakan itu hanya omong kosong, lalu membawa Becca pergi. I'm saying change starts with one, but it takes a whole army to win the... Look, I broke the chain once, but it's gonna take more than just a couple or a few people to stop. Is share something. Something that you hide from everyone. Ketika berjalan pulang ke rumah T, dan Becca berdebat tentang perkataan Rom tadi, dan T mengancam membunuh Becca, tapi tiba-tiba suara pistol berbunyi, dan darah berlumuran di wajah Becca. Ketika Becca terbalik, ternyata T tertembak tepat di kepalanya. Dan orang yang menembaknya adalah ayah Becca. Lalu Becca dibawa ayahnya pulang. Really not even gonna try to break the chain. Shut up with that bullshit and walk. Swear to God, if you turn around again, I'm gonna shove this nut... Setelah kejadian itu, hubungan Becca dengan ayahnya dan ibunya membaik. Look at you two lovebirds. Still got some moves, huh? Di rumah, ketika makan malam bersama, tiba-tiba Becca mendapat unggahan share or die. Dan waktu 1 menit pun dimulai. Becca lalu ke kamarnya dengan terburu-buru, membuat status sebenarnya tentang dirinya. Tepat sebelum waktu 1 menit habis, ia berhasil membagikan itu ke sosial medianya. Dengan khawatir, ia lalu kembali ke ayah dan ibunya. Dan benar saja, itu berhasil dan tidak terjadi apapun. Apa yang dikatakan oleh Rom sebelumnya itu benar, dan Becca bisa jujur tentang dirinya, dan ia pun selamat dari kutukan unggahan itu. You sure you're okay? Yeah, I'm... Keesokan harinya diperlihatkan kakak Becca yang pulang ke rumah setelah 3 hari mendaki bukit. Dan ketika melihat handphonenya, ia mendapat unggahan share or die, dan film pun selesai. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.